Selamat pagi teman-teman pemuda. Yeay, terima kasih responnya teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ya, puji Tuhan ya teman-teman. Dalam segala kondisi kita saat ini, kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan beribadah bersama di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita letakkan sebentar saja segala kesibukan harian yang sudah kita lakukan. Off sebentar HP kita dari sosial media, games, atau hiburan lain, dan fokus kepada Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita dan mengambil saat teduh pribadi. Teman-teman, di minggu ini kita masih dalam masa Raya Paskah. Kita mengingat akan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus atas maut. Dan Dia sangat baik bagi kita semua. Maka kita patut bersukacita karena pengorbanannya, dosa kita ditebus oleh darahnya yang kudus di kayu salib. Mari kita berdiri dengan sukacita kita memuji Yesus Kristus, Tuhan kita yang agung. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Silakan duduk. Teman-teman pemuda, dalam perjalanan hidup kita,
Seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai ketidakpastian tentang masa depan, harapan, bahkan arah hidup kita. Namun hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tema ibadah kita hari ini adalah teman sejati dalam ketidakpastian. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia, yang berjalan bersama kita, bahkan di saat kita tidak mengerti jalan hidup kita. Nats ibadah pembuka diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Teman-teman, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang peduli, Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan kita. Untuk itu, mari kita sambut hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan bersama-sama kita memuji Dia dengan lagu kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turut temur. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turut temur. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ada sebuah cerita, seorang pemuda berusia 28 tahun. Pemuda ini suka sekali mendengarkan kesaksian-kesaksian dan khotbah-khotbah lain selain yang ia terima dari gerejanya di YouTube. Kemudian pemuda ini memutuskan untuk semakin giat untuk melakukan pelayanan di gereja hingga rajin membaca Alkitab setiap hari karena ia merasa sudah menerima banyak sekali berkat Tuhan. Di setiap harinya, ia semakin bersukacita karena ia tahu bahwa Tuhan selalu menyertainya. Dan ia semakin memantapkan diri jika Tuhan Yesus adalah kawan sejati. Namun di balik sukacitanya, ada kelemahan yang ia miliki, yaitu overthinking. Ketika ia teringat akan masa depan, apakah akan senyaman yang sedang ia jalani saat ini? Belum lagi masih ada doa yang belum dijawab Tuhan, sehingga membuat ia khawatir dan cemas. Di dalam setiap kekhawatirannya, ia memilih untuk berlari, berolahraga, untuk membuat fisiknya letih. Itu adalah caranya untuk mengalihkan kebiasaan overthinkingnya. Namun di sore itu berbeda. Ia berlari penuh pertanyaan, mempertanyakan Tuhan bagaimana, kapan, kenapa. Pemuda itu menjadi lupa penyertaan Tuhan selama hidupnya. Lupa akan kawan sejati yang sudah ia tanamkan. Apakah teman-teman pernah merasakan hal yang sama? Di saat semua berjalan sesuai yang kita kehendaki, dan itu juga karena Tuhan yang mengizinkannya,
kita bersukacita akan kasih setia Tuhan. Namun ketika ada hal yang belum tuntas dalam hidup, mungkin Tuhan juga belum menjawab doa dan permintaan kita menjadi ragu akan penyertaan Tuhan. Mari kita renungkan kembali melalui lagu yang akan kita nyanyikan, Yesus Kawan yang Sejati. Dengan rendah hati, mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami yang lemah ini datang ke hadapan-Mu. Kami yang mengaku bahwa Engkau adalah kawan setia, tetapi di saat masalah datang, kami memilih fokus pada masalah tersebut. Seolah-olah masalah yang kami hadapi jauh lebih besar daripada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat kembali melihat dan mendengarkan Engkau, yang selalu setia menjadi penolong kami. Inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman dengan berdiri kita nyanyikan lagu ini dan menyatakan bahwa Yesuslah penolong kita. Adakah hatimu sadar, jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita, dan doa padanya. Biar lawan lain menghina, Yesus kawan yang makan. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Bagi setiap kita yang sudah mau mengakui dosa, berita anugerah diambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Silakan saling menyapa kiri kanan, mengucapkan damai Kristus menyertai kita. Teman-teman, dalam hidup yang penuh ketidakpastian, seringkali hati kita mudah goyah. Pikiran kita dipenuhi kekhawatiran dan langkah kita terasa ragu. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan bukan hanya hadir di dalam akhir perjalanan, tetapi Ia adalah teman sejati yang berjalan bersama kita di setiap proses kehidupan. Kiranya hati dan pikiran kita dipersiapkan agar kita peka mendengar suara Tuhan dan dikuatkan kembali dalam pengharapan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan. Mari kita nyanyikan dengan lebih menghayati lagi. Kita minta Tuhan untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata kami untuk bisa melihat-Mu. Karena untuk melihat Tuhan dibutuhkan mata iman. Dan untuk menemukan mata iman kami harus berhenti sejenak dari apa yang kami pikirkan, apa yang menghantui kami. Tenangkan hati kami supaya kami memiliki mata yang terbuka untuk melihat Tuhan di dalam ruangan ini, di dalam ibadah ini, di dalam batin kami. Dan buka telinga kami juga untuk mendengar-Mu Tuhan. Karena telinga kami seringkali bising oleh suara-suara dari luar yang menghantui kami, suara-suara yang menuntut kami, suara-suara yang membuat hati kami resah. Bebaskan kami dari itu Tuhan pada jam pemberitaan firman ini, supaya kami dengan jelas bisa melihat Tuhan, menemukan Tuhan di dalam firman, dan kami dapat mendengar Tuhan berbicara bagi kami lepas pribadi, dan pulang dari sini kami menemukan kekuatan baru di dalam Engkau, Tuhan Yesus, sebagai teman sejati di dalam ketidakpastian hidup ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, mari kita membuka Injil. Kita berdiri, saudara, untuk membacakan Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ke 35. Injil Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 24 ayat ke-13 dan seterusnya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya.
Saya pernah punya pengalaman dengan seorang kawan dekat di kantor. Biasanya orangnya ceria banget. Kalau kumpul dia yang paling banyak cerita kemana-mana, bikin orang ketawa-ketawa kalau lagi makan siang. Tapi satu ketika, beberapa minggu saya melihat wajahnya murung, nggak seperti biasa gitu. Diem aja. Saya tanya, kenapa sih kamu? Dia jawab, nggak ada apa-apa. Saya ajak bercanda, biasanya kalau diajak bercanda itu yang paling heboh, dia diem aja gitu. Eh, Dia ketawa dikit tapi hambar garing gitu ya. Terus saya ajak makan bareng, saya tanya, "Ada apa sih sebetulnya?" Dia diem aja gitu. Nggak ada apa-apa." Tapi kelihatan sekali dia gelisah. Matanya berkali-kali melihat ke HP. Setiap kali ada notifikasi, ting, langsung dicek. Biasanya nggak gitu, saudara, kalau lagi makan tuh nggak ada notifikasi. Ini lihat HP gitu. Lalu saya pikir mungkin dia butuh refreshing ya, mungkin lagi jenuh di rumah dengan keluarganya, jadi habis makan, "Yuk kita jalan-jalan bentar ke mall." Nah, biasanya tuh kalau jalan-jalan tuh rame, dia komentar ini itu ini itu. Tapi kali itu dia diam aja. Dia ada di situ tapi sepertinya dia nggak hadir di situ. Dan sekali lagi, dia seringkali ngecek HP. Jadi saya pikir ini saya jalan jalan ngajakin dia jalan tapi dia nggak merasa menikmati jalan-jalan itu gitu. Lalu saya cek dari orang lain, belakangan saya baru tahu ternyata dia tuh lagi kejebak pinjol, saudara. Kejebak pinjol. Dia diteror, dia diancam, dia stres, dia takut. Dan karena dia malu, dia nggak berani bercerita kepada saya. Dan akhirnya yang terjadi begini, saudara. Saya hadir di sampingnya sebagai sahabat, menemani, tapi dia nggak merasa ditemani. Kenapa begitu? Bukan karena saya nggak peduli, bukan juga karena dia nggak peduli pada saya, tapi pikirannya dipenuhi dengan apa, saudara? Dengan masalah yang dihadapi. Jadi ketika pikiran kita tuh dipenuhi dengan masalah yang menghantui kita, teman yang ada di samping kita pun, kalau ditemani pun kita nggak merasa ditemani. Kita merasa nobody knows what happened to me. Teman banyak, mungkin teman kita ngajak ngapain, tapi kita merasa sendirian karena kita merasa nggak ada orang yang ngerti kita. Karena pikiran kita dipenuhi dengan masalah yang ada di depan kita, yang orang lain nggak tahu gitu. Pikirannya penuh dengan masalahnya sendiri. Saudara, pada waktu saya membaca ya kisah dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, saya ingat akan pengalaman itu. Saya merasa mungkin perasaan kedua murid itu sama seperti perasaan teman saya tadi. Kedua murid ini sedang berjalan dan hati mereka fokus pada kekecewaan. Pikiran mereka dipenuhi dengan kekecewaan karena ternyata guru mereka yang selama ini mereka ikuti, jagoan mereka itu meninggal secara tragis. Lalu ada berita bahwa mayatnya itu hilang. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tapi pokoknya yang mereka tahu, perempuan-perempuan datang, ada malaikat, lalu bilang, "Oh dia hidup." Tapi terus mereka mengadakan investigasi, datang ke situ beberapa dari mereka, yang mereka lihat cuma kubur yang kosong. Itu berarti bisa jadi mayatnya dicuri orang gitu. Dan mereka pikir tragis banget nasibnya guru gue ya. Udah meninggalnya seperti itu, disalibkan, mayatnya dicuri lagi. Dan itu memenuhi pikiran mereka sedemikian rupa, sehingga fokus begitu mereka tidak sadar bahwa ada Yesus yang datang menemani mereka di perjalanan itu. Lagi pula mereka mereka karena mereka pikir Yesus nggak bangkit, mereka pikir kalaupun ada orang di sampingku, pasti bukan Yesus. Kan Yesus nggak bangkit. Jadi difokus pada persoalan, lalu tidak menyadari, tidak percaya bahwa ada Yesus yang bisa hadir di tengah-tengah mereka. Itulah yang dikatakan mata mereka dibutakan. Saudara, mereka tidak bisa melihat Yesus padahal Yesus ada di samping mereka. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Ini menarik ya. Yesus kemudian datang menyapa mereka, saudara. Ada apaan sih, kata Tuhan Yesus ya. Pura-pura nggak tahu, saudara. Ada apaan sih? Padahal dia udah tahu gitu ya. Terus mereka berhenti gitu. Lalu mulailah mereka bercakap tentang Yesus, tentang apa yang mereka pergumulkan itu. Tapi mereka tetap tidak menyadari kehadiran Yesus. Saudara, kalau jujur ya, mungkin kita juga pernah ada di posisi itu ya, saudara, mungkin ya. Tuhan tidak pergi, Tuhan tidak jauh, Tuhan ada dekat kita, tapi kita begitu sibuk dengan persoalan kita, dengan kecemasan kita,
tenggelam di tengah ketidakpastian hidup, overthinking sampai kita nggak sadar Tuhan tuh hadir sebetulnya. Tapi kita tetap merasa nggak ada Tuhan itu. Dan hari ini kita belajar saudara, dari kisah ini bagaimana Tuhan itu bisa hadir sebagai teman sejati di tengah-tengah pergumulan ketidakpastian itu. Nah kalau kita melihat bacaan ini, kita belajar bahwa Yesus hadir dengan dua cara pada saat orang mengalami ketidakpastian hidup. Yang pertama Yesus hadir lewat apa? Lewat firman, saudara. Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Tapi menariknya, Yesus tidak datang langsung khotbah gitu, enggak. Ketika Yesus datang, Yesus pertama mengajak bercakap-cakap. Apa sih yang kamu omongin? Lalu mulai keluarlah curhat mereka, iya tuh kemarin aku ngalamin itu, aku kecewa banget deh sama Tuhan Yesus, segala macam. Biarin aja dia ngomong gitu saudara. Biarin curhat dulu, jadi nggak langsung dikhotbahin ya, biarin dia curhat dulu. Yesus ceritakan segala macam, dia dihukum mati, mereka telah menyalibkan dia, padahal kami dulu tuh mengharapkan bahwa dialah yang membebaskan bangsa Israel. Kecewa banget deh gue sama dia, gitu kira-kira ya. Nyebelin banget deh Tuhan Yesus, gitu. Biarin aja, didengar semua saudara. Nah udah puas, mengeluarkan unek-uneknya, barulah Tuhan Yesus kemudian menyampaikan pesan firman yang mengatakan kenapa harus terjadi seperti itu. Yesus kemudian lewat firman itu berusaha mengubah cara pandang mereka terhadap persoalan. Di ayat 27 dikatakan lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa sampai segala nabi. Ini pasti khotbahnya panjang banget nih. Bisa berjam-jam kali ya mereka dengerin gitu loh saudara. Kan dijelasin semua kitab-kitab itu gitu. Tapi apa yang Yesus maksudkan dengan itu supaya cara pandang mereka berubah. Jangan melihat itu kegagalan loh penyaliban, tapi itu di jalan Tuhan. Jadi cara pandang mereka itu yang diubah lewat firman itu. Nah, perhatikan saudara, Yesus tidak langsung mengubah keadaan. Ia tidak langsung menyelesaikan masalah mereka, ini loh solusinya, enggak. Tapi dia mengajak mereka melihat hidup ini dari sudut pandang lain. Bukan dari sudut pandang diri sendiri, tapi dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang firman. Dan apa yang terjadi setelah mereka bisa diajak melihat dari sudut pandang Tuhan, mereka kemudian berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Jadi ketika sudut pandang kita berubah, hati kita juga berubah. Saudara perhatikan baik-baik ketika kedua murid diajak ngobrol, mereka belum sepenuhnya mengenali Yesus. Situasi mereka belum berubah, tapi makin lama ngobrol kok sepertinya makin hati mereka jadi hangat, jadi bersemangat. Mereka mulai mengerti, oh gitu ya, jangan-jangan selama ini kita salah paham. Jangan-jangan bukan itu masalahnya. Jangan-jangan apa yang aku anggap persoalan bisa jadi bukan persoalan gitu. Saudara, banyak pemuda yang berusia 20 sampai 30 tahun itu mengalami yang sering disebut dengan quarter life crisis ya. Saudara tahu ya, quarter life crisis itu adalah masa di antara 20 sampai 30 tahun itu di mana seringkali pikiran kita tuh overthinking gitu. Overthinking, perasaan kita dipenuhi dengan keresahan ya, dengan ketidakpastian. Kita merasa bingung kemana arah hidup kita. Dan itu wajar saudara, biasanya pasti orang ngalami itu. Ya cemas tentang masa depan, ya kita merasa, aku ini lagi jalan dalam kehidupan ini kok, tapi rasanya aku nggak yakin ini jalan yang benar nggak ya? Kok kayaknya aku stuck gitu, kok aku ini lagi kemana sih arahnya, arahnya benar apa enggak? Kok hidup ini kelihatannya gini, begitu-begitu aja gitu saudara. Lalu kemudian di saat itu kita mulai mempertanyakan pilihan-pilihan yang sudah kita ambil. Selama ini gue udah milih yang benar nggak sih? Lalu yang lebih parah kita membandingkan dengan orang lain. Dan kalau udah begitu kita kemudian merasa tertinggal. Dia udah dapat kerjaan, kok gue belum ya? Kita merasa gagal, kita merasa kalah. Padahal realita sebetulnya tuh kita nggak betul-betul hancur gitu, enggak. Jalan kita sebetulnya nggak lagi ngawur. Situasi kita sebenarnya nggak parah-parah banget juga. Cuman cara kita berpikir yang membuat pikiran kita kusut karena kita melihat situasi dengan overthinking. Kita melihat kegagalan kita lalu kita melihat ini bukti bahwa aku tuh sebetulnya nggak baik, aku nggak oke banget. Kita melihat semuanya terlambat, berjalan lambat gitu, kita merasa kita ketinggalan nih. Lalu kita mulai muncullah apa yang disebut dengan FOMO kan. Gila, dia udah segitu duitnya, gue masih segini. Gimana caranya supaya gue jadi kayak dia ya? Kalau enggak gue ketinggalan gitu.
Kita melihat ketidakjelasan dan kita menganggap bahwa ketidakjelasan itu berarti hidup gue kacau saat ini. Padahal realitanya tidak seburuk itu. Kita yang overthinking, kita melihat persoalan dari sudut pandang kita sendiri. Kan sering gitu, saudara. Pernah nggak ngalamin, ini nih, sering nih kali ya, kita kirim pesan WA penting kepada seseorang, mungkin ya atasan lah, dosen, atau seorang, atau pacar lah ya, seorang yang kita sangat harapkan jawabannya gitu. Kita tunggu 1 jam nggak ada balasan, 2 jam nggak ada balasan, sampai besok paginya belum belum ada balasan gitu, ada centang 2 gitu tapi belum biru. Atau yang lebih parah, biru tapi nggak ada jawabannya gitu. Lalu apa yang kita lakukan saudara kalau udah begitu? Ayo, apa yang saudara pikirin? Apa kira-kira saudara biasanya? Hmm? Apa biasanya? Dia lagi marah nih, jangan-jangan kali gue salah ngomong gitu kali ya. Kali gue salah ngomong, apa apa sih yang udah gue ngomongin coba di-scroll lagi tuh, apaan sih sebelumnya aku ngomongin sampai nggak dibalas gitu loh. Atau macam-macam lah pikiran negatif tuh mulai muncul-muncul, jangan-jangan dia udah nggak nganggap gue penting lagi. Jangan-jangan dia udah punya pacar lain kali. Dia lagi pacaran tuh kayak malah jadi nggak sempet ngebalas tuh, lagi ngapain, apa PDKT sama orang lain gitu. Kan gitu saudara-saudara, padahal faktanya kan kita belum tahu apa-apa kan, kan semua itu ada di pikiran kita gitu loh. Kekosongan pikiran itu karena kita tidak tahu lalu membuat asumsi-asumsi negatif, cara pandang negatif itu memenuhi pikiran kita. Padahal ternyata dia nggak balas WA gara-gara HP-nya ketinggalan di rumah seharian. Nggak ada hubungannya tuh sama yang saudara pikirin. Saudara udah seharian udah, apa namanya, udah resah padahal dia nggak kenapa-napa, gitu. Nah, saudara, itu yang sering kita alami ya. Cara kita melihat situasi itu kadang-kadang nggak tepat dan nggak sehat gitu. Perspektif kita terhadap sebuah masalah kadang-kadang tidak benar. Nah, disinilah pentingnya firman Tuhan itu masuk untuk mengubah cara pandang kita. Saat kita merenungkan firman, kita bisa berubah cara pikirnya. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai titik terlemah, tapi itu mungkin proses pembentukan. Kita bisa melihat keterlambatan itu bukan sebagai hal yang buruk, tapi itu sebuah penantian untuk sesuatu yang baik. Kita bisa melihat ketidakpastian sebagai kesempatan di mana di situ kita bisa belajar lebih mengandalkan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bisa memenuhi ruang kosong di pikiran kita yang biasanya diisi dengan overthinking, dengan segala asumsi negatif. Nah, ketika firman Tuhan itu masuk dan kita imani, hati kita kemudian merasa hangat kembali. Itu sebabnya kita penting mendengarkan firman Tuhan, saudara. Saya bisa tetap sehat secara mental sampai hari ini tuh karena firman Tuhan gitu. Ada banyak masalah yang saya hadapi, tapi sering kali itu yang bisa membuat saya bisa tetap ya waras menghadapi hidup ini karena ada pesan-pesan firman Tuhan, saudara, yang mengubah cara kita memahami realita. Saudara, ada seorang pemuda baru lulus kuliah lalu kirim banyak lamaran kerja kan. Udah berapa kali interview, tapi hasilnya nihil. Belum ada yang tembus. Awalnya dia masih semangat, kirim lagi gitu. Optimis, tapi makin lama dia makin pesimis. Apalagi ketika melihat teman-temannya udah dapat kerja semua. Lalu mulai muncullah pikiran negatif, jangan-jangan aku tuh nggak cukup pinter kali ya. Aku kalah kayaknya di dalam jajaran ranking sama teman-teman itu. Jangan-jangan mungkin aku salah jurusan kali. Ya jadi nggak dapat kerjaan karena jurusan aku tuh bukan basah gitu. Setiap kali melihat orang diterima kerja, dia merasa seperti diingatkan, kamu ketinggalan. Orang telepon lagi, gue udah terima kerja, aduh gue ketinggalan, gitu. Setiap kali dia merasa diingatkan, kamu gagal, dan makin kehilangan semangat untuk mencari kerja. Kadang-kadang juga malas ketemu orang ya, karena merasa malu belum dapat kerja gitu. Satu hari dia datang beribadah, saudara, ibadahnya biasa aja, tapi di situ dia mendengarkan ada bagian firman tertentu yang diucapkan, nggak dikhotbahin, cuman diomongin aja, tapi kena banget gitu. Waktuku bukan waktumu dan jalanmu bukan jalanku. Yesaya 55 ayat 8. Cuma itu aja yang dia ingat. Selainnya dia blank gitu. Tapi dia ingat waktuku bukan waktumu dan jalanmu bukan jalanku. Sederhana banget. Tapi entah kenapa saudara kalimat satu itu seperti nusuk masuk ke dalam hatinya. Dan si pemuda mulai berpikir, jangan-jangan selama ini aku pakai standar waktu aku sendiri. Aku menganggap kalau belum berhasil sekarang berarti gagal.
Padahal bisa jadi Tuhan kadang-kadang tuh mungkin sekarang sedang membawa aku dalam lewat proses tertentu gitu loh. Nah, kalimat itu yang dia dapatkan di dalam firman Tuhan itu membuat dia menjadi semangat kembali, saudara. Situasinya belum berubah, nggak tiba-tiba pulang gereja dapat, "Ting, kamu diterima." Enggak, saudara. Belum berubah situasinya, tapi semangatnya sudah berubah. Dia merasa sekarang, jangan-jangan selama ini aku terlalu pesimis. Coba dong, itu jalan Tuhan bukan jalanku. Dia mulai semangat kembali untuk mencari kerja, saudara. Dia melihat masalahnya dengan cara-cara yang berbeda sekarang dari sudut pandang Tuhan. Dan hari-hari berikutnya mulai berbeda. Bukan berubah situasinya, tapi semangatnya. Tidak lagi merasa gagal, membandingkan diri dengan teman-teman. Punya energi untuk menjalani setiap hari sambil menanti waktu Tuhan. Dan hidup jadi tidak lebih berat dari sebelumnya. Apa yang berubah dari pemuda itu? Bukan situasinya, tetapi cara berpikirnya, cara pandangnya. Dan pemuda yang saya ceritakan tadi saya kenal banget. Itu saya, saudara. Itu cerita saya pada waktu saya baru lulus dari BINUS menjadi sarjana informatika. Iya, S1K saya kan di informatika, saudara-saudara. Saya sempat ngelamar ke Astra, kemana segala macam. Dan tidak lama setelah itu, beberapa minggu setelahnya, saya diterima di sebuah perusahaan yang produk yang asal Jepang, saudara. Perusahaan yang berkembang banget. Dan ternyata posisi saya juga nggak rendah-rendah amat, saudara. Saya bisa beli mobil ketika saya berusia 26 tahun. Ya, jadi saya pikir blow on amat ya. Jadi selama masa penantian itu aku merasa, ya ampun aku nggak berhasil, aku nggak bisa deh. Ternyata enggak, saudara. Ya Tuhan bilang tuh ada waktunya. Waktuku bukan waktumu, jalanku bukan jalanmu gitu. Tapi di tengah-tengah waktu ketika kita menunggu, ada ketidakpastian, di situ kita kadang-kadang merasa, kok gue gagal gitu, padahal enggak, saudara. Saudara, firman Tuhan tidaklah selalu langsung mengubah keadaan kita. Tapi firman Tuhan mengubah cara kita melihat keadaan itu sehingga kita menjadi hati kita hangat dan kita kembali semangat dan akhirnya kita menemukan apa yang kita impikan sebetulnya. Dan kita merasa ditemani Tuhan, bukan? Dan kejadian itu kan membuat saya merasa ditemani Tuhan gitu loh. Yus, kamu tuh gak percaya sih sama aku ya? Aku tuh menemani, aku tahu. Tapi tunggu dong waktuku gitu. Jadi Tuhan tuh bicara lewat firman, saudara. Jadi kalau orang tuh gak dengerin firman gitu ya, aduh rugi banget deh pokoknya. Serius, saudara. Itu kalau nggak ada firman Tuhan itu, saudara, mungkin saya udah pulang ke rumah merasa gagal kali ya. Ya udah nggak ngapain, gue cari kerja lagi. Nanti juga gini lagi, kan gitu, saudara. Jadi ada banyak hal dalam hidup saya merasakan tuh, ya itulah Tuhan gitu. Cara Tuhan menemani itu gimana? Ya dia bicara kadang-kadang lewat firman. Kadang-kadang lewat sebuah syair lagu pendek gitu. Atau ayat apalah gitu yang buat orang lain biasa aja. Tiba-tiba kok hari itu jadi gue banget gitu. Itu cara Tuhan bicara, saudara. Lewat firman. Yang kedua, saudara, bagaimana Yesus menemani kita lewat perjamuan ya, menarik ya. Saudara, puncak cerita dari dua murid di Emmaus ini adalah pada saat mereka mengundang Yesus untuk ikut makan bareng. Kan dijelasin lama panjang-panjang lebar kan, udah sore nih, yuk makan bareng gitu di rumah. Lalu Yesus kata dia pura-pura kan, enggak mau ada kerjaan gitu ya. Seolah-olah dia mau meninggalkan gitu, tapi jangan dong, jangan udah malam nih, kasihan nanti kamu di jalanan gitu. Ya udah makan gitu. Lalu ketika makan, Yesus melakukan sesuatu yang nggak biasa. Dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Dan itu langsung mengingatkan mereka kan, apa saudara? Perjamuan kudus. Ingat, ini kejadiannya hari Minggu malam kan? Kan perjamuan malam itu pada saat Kamis malam tuh. Jadi itu peristiwa yang baru dan mereka jadi ingat lagi loh, itu persis seperti Tuhan Yesus yang memperagakan itu. Mereka baru sadar, itu Yesus kalau begitu. Jadi membukakan mata mereka perjamuan itu. Dan ketika mereka melihat, oh itu Yesus, Yesus hilang dari antara mereka. Apa artinya saudara? Kedua murid mengalami perjumpaan yang nyata dengan Yesus, justru bukan saat diskusi panjang atau mendengarkan penjelasan teologis tadi, tapi ketika melihat sebuah tindakan simbolik yang sederhana, tapi penuh makna, yaitu perjamuan kudus. Saudara, momen perjamuan kudus itu selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan tuh nggak pernah jauh gitu. Nggak abstrak, dia hadir, nyata, personal. Roti dan anggur itu adalah simbol, saudara ya, bukan darah dan tubuh Yesus, enggak, itu simbol. Tapi itu simbol yang sangat kuat untuk apa? Untuk menunjukkan sebuah yang saya sebut dengan internalisasi. Apa artinya internalisasi?
Sesuatu yang tadinya jauh di luar, eksternal menjadi internal. Roti yang tadinya jauh di mimbar gereja, di altar itu, sekarang dia masuk sampai ke dalam tubuh kita kan. Kan makan dan minum itu proses internalisasi, Saudara. Jadi apa artinya untuk menyatakan, lihat loh, Yesus tuh nggak jauh di sana, dia dekat, dia masuk ke dalam hati kita. Sama seperti roti dan air anggur masuk dan menyatu dengan tubuh kita, sedekat itulah Yesus. Ini sebuah tanda yang powerful bahwa Yesus tuh ada di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu gitu. Yesus adalah bagian yang tak terpisahkan dari dirimu. Itu sebetulnya makna perjamuan kudus, Saudara. Jadi setiap kali kita ikut perjamuan, ingat ya, itu bukan cuma sekedar makan-makan gitu, bukan. Tapi itu setiap kali beberapa minggu, bulan sekali kita diingatkan, Yesus tuh dekat loh, sedekat air anggur dan roti yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan bagi pemuda yang sedang bergumul dengan ketidakpastian, kesadaran tentang itu tuh penting banget, Saudara. Karena seringkali kita merasakan Tuhan jauh gitu. Seringkali kita merasa Tuhan diam, Tuhan tidak peduli. Tapi perjamuan selalu mengingatkan Tuhan itu sedekat itu gitu. Saudara, Yesus hadir bukan berarti kemudian serta-merta persoalan kita selesai. Tapi yang jelas adalah ketika Yesus hadir, dia menemani. Kadang-kadang belum ada solusi, tapi dia menemani. Saudara, bukankah kita kadang-kadang menginginkan sahabat yang seperti itu kan? Sahabat nggak selalu bisa memberi solusi, Saudara. Tapi yang kita harapkan dari seorang sahabat adalah dia menemani gitu. Katakanlah suatu ketika kita lagi down berat gitu ya. Katakanlah orang tua kita meninggal, ya orang tua saya meninggal ketika saya SMA, papa saya, kemudian ibu saya ketika saya di Semarang ya, itu berat banget gitu loh, terutama papa saya itu, karena saya masih SMA waktu itu. Tapi ada teman-teman yang selalu hadir menemani gitu. Nah Saudara, kalau ketika kita misalnya mengalami masa down seperti itu Saudara, kita nggak mengharapkan teman kita itu ngobrol banyak sama kita kan, "Jangan jangan khawatir deh, nanti gue bayarin hutang-hutang lu." Kan bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan dia duduk di sebelah kita, nemenin kita aja gitu loh. Itu bagi kita udah suatu hal yang the best that a friends can do gitu. Dia menemani kita, dia menangis bersama kita, kan itu Saudara. Gue nggak tahu harus bilang apa, tapi gue temenin lu ya di sini ya. Itu kan Saudara. Kita merasa, ya solusinya mungkin nggak ada, dia nggak bisa menghibur aku, kan yang ngalamin kan aku, dia nggak ngalamin. Tapi dia hadir di sebelah kita gitu. Saya mengalami itu juga ketika saya mau dioperasi, saya pernah operasi HNP Saudara, jadi itu operasi 8 jam tuh. Dan ketika itu saya baru sadar, nggak ada seorang pun yang ngalamin aku gitu loh. Nggak ada seorang pun yang ngerti apa yang dialami oleh orang yang lagi mau dioperasi gitu. Tapi ada teman-teman yang hadir, mereka diam aja gitu. Dia nggak bilang, "Tenang aja, Tuhan pasti menemani, nggak usah takut," segala macam. Nggak mempan Saudara, saya kan seorang pendeta, nggak suka ngomong begitu sama orang lain kalau lagi mau operasi. Lah iyalah itu mah standar. Tapi kalau kita yang dioperasi kan kita nggak mau digituin gitu loh. Udah tahu, iya. Tapi apa yang mereka lakukan ya gue temenin lu gitu. Ya udah gue temenin. Itu ditemenin tuh rasanya luar biasa Saudara. Ya kita nggak ngadepin itu sendirian gitu loh. Walaupun dia nggak bisa kasih solusi gitu. Saya rasa Tuhan Yesus gitu juga ya Saudara. Ya lewat perjamuan kadang-kadang kita selalu, ini loh lihat gue deket sama lu. Ya, gue deket sama lu, ini buktinya nih. Roti dari air anggur ini masuk dalam tubuhmu. Jadi jangan khawatir menghadapi hidup ini, walaupun belum ada solusi. Jadi sekarang pertanyaannya bukan Tuhan tuh ada apa enggak gitu, bukan Tuhan tuh jadi sahabat apa enggak, tapi kita mau nggak sih belajar peka untuk merasakan kehadirannya gitu loh di dalam persoalan kita. Kalau mau gitu ya tipsnya ada dua kalau gitu. Yang pertama jangan menjauh dari firman pada saat ada persoalan, Saudara. Justru ada persoalan tuh makin mendekati firman ya. Dari situ Tuhan bisa berbicara kepada kita. Yang kedua, hargailah momen perjumpaan dengan Tuhan, ya perjamuan kudus, kebaktian seperti ini. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat teman kita kok. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara lewat perjamuan itu. Ada banyak hal yang Tuhan tuh pengen nemeni kita. Asal kita justru tidak menjauh di tengah-tengah ketidakpastian hidup kita. Saudara, ketidakpastian akan selalu ada ya. Persoalan akan selalu ada, tapi ada saat di mana kita harus break, time out dari persoalan kita. Jadi kalau kita mau ditemani Tuhan, coba bisa nggak time out dikit dari persoalan kita tuh. Lupakan sebentar, yuk kita hayati, bisa jadi Tuhan mau ngomong pada saat ini.
Bisa jadi Tuhan ingin menyatakan sesuatu. Tapi bisa nggak kita break sebentar dari persoalan-persoalan kita? Pada saat kebaktian, pada saat perjamuan, pada saat-saat teduh di rumah, itu saatnya kita break dari segala masalah hidup ini dan membiarkan Tuhan, sahabat itu, menemani kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat, saudara. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang tidak jauh, Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat kami. Dia dekat walaupun kami kadang-kadang menjauh. Dia dekat kadang-kadang pada saat kami tidak peka dan merasakan kehadirannya. Terima kasih untuk kisah dua orang di Emmaus yang menjelaskan kepada kami betapa Tuhan mencari kami pada saat kami terpaku pada persoalan ketidakpastian dan masa depan. Tolonglah kami Tuhan untuk mendekat pada saat kami dipenuhi dengan ketidakpastian, bukan justru menjauh. Berikanlah Tuhan kepada kami kemampuan untuk berhenti sejenak dari segala masalah kami dan mencari Tuhan, mencari firman, dan menemukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesepian dan di tengah-tengah kegalauan kami. Kami berdoa untuk para pemuda yang sedang berada dalam pergumulan, yang merasa tidak pasti hidupnya mungkin karena kesehatan, mungkin karena mencari pendamping hidup tetapi belum juga mendapatkan, mungkin juga karena kami mencari pekerjaan tetapi yang kami dapatkan mungkin belum sama sekali dapat kerja, atau mendapat pekerjaan yang sama sekali tidak kami sukai. Atau kami sukai tetapi gajinya sangat minim dan tidak cukup untuk kehidupan kami. Atau kami memiliki pekerjaan di mana kami harus berhadapan dengan orang-orang sulit yang membuat kami sakit hati di dalam bekerja. Oh Tuhan, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan saudara kami ini, memberikan kepada mereka hati yang hangat, memberikan cara pandang baru terhadap pekerjaan supaya mereka bisa menikmati hari-hari kerja itu. Kami berdoa juga bagi saudara kami, teman-teman kami yang masih dalam studi, yang mungkin juga merasa penuh ketidakpastian ketika belum tahu apa yang harus ditulis, ketika mengalami masalah di dalam studi. Engkau kiranya juga mendampingi mereka. Kami berdoa bagi teman-teman kami di sini yang menjadi pengurus, mereka yang aktif melayani. Mereka juga tidak lepas dari persoalan hidup di tengah-tengah kesibukan pelayanan. Kiranya Tuhan terus memberikan pada mereka sukacita dan semangat untuk melayani teman-teman di sini. Dan Engkau juga mau memulihkan kehidupan mereka masing-masing kalau ada yang mengalami persoalan yang berat dalam hidupnya. Kami berdoa terutama Tuhan kalau ada di antara kami atau teman-teman kami yang terjebak dengan pinjol, yang merasa hidupnya menjadi tertekan, martabat hidupnya menjadi terasa rendah karena dijebak atau merasa dirinya berada di titik yang terendah dalam kehidupan mereka.
Tuhan bebaskanlah. Tolong carikan cara supaya mereka bisa kembali bebas dan menemukan keceriaan hidup. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk anugerah, untuk Jericho. Tuhan biarlah di tahun kehidupan mereka yang baru ini mereka bisa menemukan Tuhan, menemukan makna hidup, dan menemukan pegangan untuk masa depan. Dengarkan doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kesempatan yang selalu Tuhan berikan, sambil mengingat firman-Nya yang ada di dalam Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan, atau dengan menggunakan QR Code yang tersedia di layar atau yang ditempelkan di kursi depan. Khusus untuk aksi sedulur, dapat melakukan transfer dengan nilai nominal akhir 20. Kepadamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari saudara dan teman. Atas bunga mawar harum indah tak lebih, syukur atas awan hitam bermentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu disampaikan hamba-Mu Pendeta Yuswan pada pagi hari ini. Dalam ketidakpastian kami tahu bahwa Engkau selalu hadir menyertai kami. Kami bersyukur juga atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memberikan kembali kepada Engkau persembahan yang kami tahu berasal daripada-Mu juga. Kiranya Engkau pakai tangan-tangan yang mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kemuliaan hanya
Teman-teman, lanjutkan cerita pemuda overthinking yang tadi saya ceritakan. Di malam itu, selama ia berlari, ia sambil merenung dan berefleksi akan penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Dan ketika ia mengetahui dan memahami pola penyertaan Tuhan, ia mulai mengingat salah satu ayat favorit dia yang tadi disebutkan di persembahan juga, Filipi 4 ayat 8, untuk stop overthinking akan masa depan yang belum pasti, tetapi mulai memikirkan hal-hal yang baik. Memang tidak mudah pada setiap harinya, pemuda tersebut terus melatihnya. Hidup akan tetap ada kesulitan, tetapi ia tetap menjalani bersama Tuhan. Dalam suka dan duka, ia menyatakan kepada Tuhan karena ia tahu bahwa Yesuslah segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanah berkembang, semuanya karunia sobatku. Mari kita nyatakan bahwa Yesuslah segala-galanya dan ia adalah kawan Allah. Yesus segala-galanya, setia padaku, tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tenang, Ia tetap kawan dekat, sobatku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nyalakan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman boleh duduk dan mengambil saat teduh pribadi.